Seorang bos perusahaan misalkan, kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apakah seluruh orang yang ia pimpin telah mendapatkan hak-haknya. Satu saja dari rakyatnya yang merasa terzolimi, yang merasa tidak dipenuhi hak-haknya, maka ia kelak di hari kiamat nanti itu berhak menuntut sang pemimpin, menuntut sang penguasa. Lantas, bagaimanakah caranya agar kita menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin yang ideal, yang kelak dapat selamat di hari akhir nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian kita kirimkan salawat serta salam kita kepada Nabi kita tercinta, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak beliau memberikan kita syafaatnya di hari akhir nanti. Para pemirsa sekalian, kalau kita melihat berita akhir-akhir ini, akan kita dapati sangat banyak kasus-kasus kriminal yang terjadi. Baik dalam level keluarga, dalam level masyarakat, bahkan dalam level negara. Dan kalau kita meneliti lebih lanjut lagi, ada satu faktor yang menjadi penyebab daripada semua kasus-kasus tersebut, yakni adanya krisis kepemimpinan. Berbicara tentang kepemimpinan, para pemirsa sekalian, ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadisnya berbunyi, qala Rasulullah SAW, kullukum, setiap dari kalian, kata Nabi, adalah ra'in, adalah seorang pemimpin. Wa kullukum, dan setiap dari kalian pula, mas'ulun an ra'iyatih, akan dimintai pertanggungjawaban tentang semua orang yang dipimpinnya. Para pemirsa sekalian, dalam hadis ini kita mengetahui bahwasannya kepemimpinan itu tidak semata-mata berbicara tentang titel semata, bukan juga tentang gelar semata. Tapi lebih daripada itu, ia adalah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Para pemirsa sekalian, maka ketika kita berbicara tentang seorang ayah, seorang pemimpin dalam level keluarga, maka kelak seorang ayah akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarganya. Apakah istrinya itu telah mendapatkan hak-haknya yang harusnya dipenuhi oleh sang ayah atau tidak? Apakah anaknya kelak mendapatkan hak-hak yang harusnya dipenuhi oleh sang ayah? Apakah anak tersebut diberikan pembinaan? Apakah anak tersebut diberikan nafkah yang seharusnya ia terima? Para pemirsa sekalian, maka begitupun dengan level dalam pekerjaan. Seorang bos perusahaan misalkan, kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apakah seluruh orang yang ia pimpin telah mendapatkan hak-haknya atau tidak. Apakah upah-upah yang telah dijanjikan kepada mereka telah diberikan atau tidak. Dan kalau misalkan kita berbicara tentang seorang ayah dan pemimpin perusahaan saja, kelak akan dimintai pertanggungjawaban, maka apalagi kalau misalkan pemimpin dalam level negara, seorang penguasa, yang ia memimpin langsung jutaan, bahkan ratusan juta rakyatnya. Para pemirsa sekalian, satu saja dari rakyatnya yang merasa terzolimi, yang merasa tidak dipenuhi hak-haknya, maka ia kelak di hari kiamat nanti itu berhak menuntut sang pemimpin, menuntut sang penguasa. Para pemirsa sekalian, bayangkan nanti di hari kiamat kelak ketika orang-orang itu berbangga-bangga dengan amalnya. Ketika seorang perempuan, seorang istri itu lari daripada suaminya.
Seorang suami pun melakukan hal yang sama. Seorang ibu itu meninggalkan anaknya, masing-masing sibuk memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Ketika itu tidak ada pertolongan yang datang kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, di saat itu, ketika di hari kiamat nanti, kelak orang-orang akan datang kepada teman-teman, para pemirsa sekalian. Di hari kiamat nanti, ketika semua amal-amal kita dihadapkan, dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal sholat kita, amal puasa kita, zakat kita, haji kita, bahkan jihad kita dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang sama datang juga orang-orang yang pernah kita zalimi, orang-orang yang pernah kita gibahi, orang-orang yang pernah kita ejek, orang-orang yang pernah kita tidak penuhi hak-haknya. Kelak itu berhak menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai golongan orang-orang yang gagal, sebagai golongan orang-orang yang bangkrut, kata Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa sekalian, lantas bagaimanakah caranya agar kita menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin yang ideal, yang kelak dapat selamat di hari akhir nanti? Maka satu hal yang harus ia pahami bahwasannya dia harus memiliki sifat-sifat layaknya seorang pemimpin. Dan di antara banyaknya sifat-sifat seorang pemimpin, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 2 sifat yang harus ia miliki. Sifat yang pertama adalah sifat tawadu, atau yang biasa kita sebut dengan sifat rendah hati. Para pemirsa sekalian, ketika seorang pemimpin itu diberikan amanah, diberikan gelar title seorang pemimpin, maka ketika itu pula ia memiliki ego yang naik, yang lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya. Dan ketika itu ia akan susah untuk mendapatkan masukan dari orang lain. Ia akan cenderung mengambil keputusan dengan gegabah. Dan ketika itu, para pemirsa sekalian, ia akan lupa tentang amanah yang diberikan kepadanya. Maka saat itulah ia harus menumbuhkan sifat tawadu, sifat rendah hati. Dengan sifat rendah hati, seorang pemimpin akan mudah mendapatkan masukan, mendengar masukan dari segala macam orang. Entah orang tersebut berada dalam kalangan level bawah atau langsung dari pemimpinnya. Para pemirsa sekalian, kemudian dengan sifat rendah hati pula, seseorang itu akan sadar bahwasannya amanah atau kepemimpinan yang ia terima tidak lain dan tidak bukan adalah amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika ia sudah menyadari satu hal ini, telah memahami satu hal ini, maka hilanglah semua ego yang tinggi itu. Yang ada meninggalkan rasa rendah hati. Para pemirsa sekalian, sifat rendah hati selain efektif untuk seorang pemimpin, ia juga merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwasannya Nabi Muhammad pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, auha ilayya, itu mewahyukan kepadaku antawadu, untuk bersikap rendah hati. Kemudian dilanjutkan, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sampai tidak ada orang di antara kita yang saling menyombongkan diri. Kemudian dilanjutkan, wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak ada perilaku saling menzalimi di antara kita. Para pemirsa sekalian, dari sini kita tahu bahwasannya sifat rendah hati juga merupakan perintah yang diwajibkan oleh seorang pemimpin. Para pemirsa sekalian, kemudian sifat yang kedua yang dimiliki oleh seorang pemimpin ideal adalah sifat hikmah, atau yang biasa kita sebut dengan sifat bijaksana.
Seseorang yang bijaksana bukan berarti ia harus halus dalam setiap keadaan. Seorang yang bijaksana bukan pula ia wajib untuk keras di setiap situasi. Akan tetapi berbicara tentang kebijaksanaan, kita berbicara tentang ketepatan. Tepat mengambil keputusan, tepat melihat dampak dari setiap pilihan yang kita ambil, tepat melihat di manakah kondisi kita saat itu. Para pemirsa sekalian, dengan sifat rendah hati, seorang pemimpin itu dapat menahan dirinya untuk memikirkan matang-matang sebelum ia memutuskan suatu hal. Dengan sifat bijaksana pula, seorang pemimpin itu tahu kapan ia harus berbicara, kapan ia harus diam, dan kapan ia harus menyampaikan pendapatnya. Kemudian para pemirsa, tadi adalah dua sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin ideal. Yang pertama adalah sifat tawadu, sifat rendah hati. Kemudian yang kedua, sifat bijaksana. Sifat bijaksana ini adalah sifat yang juga diwajibkan, yang juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ayat Quran dikatakan bahwasannya wa may yu'tal hikmatah, barang siapa yang diberikan kebijaksanaan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka ia telah diberikan kenikmatan yang amat banyak. Para pemirsa sekalian, terakhir pada akhirnya seorang pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang dapat menyelesaikan setiap apa yang berada dalam tanggung jawabnya. Seorang pemimpin yang bagus, yang baik adalah pemimpin yang tidak memiliki ego yang tinggi di hadapan orang-orang yang ia pimpin. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.